Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing ya mengenai keutamaan ya atau uh, fadilah atau keutamaan-keutamaan dari kalimat Bismillah ya. Ada sebuah kisah ya mengisahkan ya mengenai keutamaan-keutamaan kalimat Bismillah ya. Nah, seperti kita ketahui bersama ya bahwa sebenarnya sebelum Al-Quran itu diturunkan ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, sebelumnya itu sebenarnya Allah sudah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan sudah banyak ya kitab suci. Nah, baik itu secara terhampar ya, yang berupa alam semesta atau yang disebut kitab basah, ya, atau mungkin kitab teles ya, orang Jawa menamakan kitab teles atau kitab basah. Nah, juga ada kitab kering atau kitab yang tertulis. Nah, jadi ada kitab yang terhampar dan yang tertulis. Nah, dari semua kitab suci yang ada di alam semesta itu teringkes ya ke dalam ada totalnya ya. Totalnya itu diringkes menjadi 104 kitab suci ya. Nah, dari semua kitab suci yang ada di alam semesta yang Allah turunkan ke dunia ya, ke bumi ya, itu ada diringkes menjadi 104 kitab suci. Nah, dari 104 kitab suci itu teringkes lagi menjadi 4 kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ya. Jadi sebelum Al-Quran pun itu sudah diturunkan kitab suci berupa Taurat, Zabur, dan Injil ya. Nah, terus dalam 4 kitab suci itu teringkes lagi ya menjadi satu, yaitu yang disebut dengan kitab suci Al-Quran. Itu yang sempurna, lebih sempurna dari yang lain, menyempurnakan, jadi komplit ya, yang isinya komplit. Kayak paling komplit itu adalah Al-Quran yang menyempurnakan kitab suci yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu dari 4 kitab suci itu yang paling sempurna, paling komplit, dan paling sebagai rahmat seluruh alam ya. Dan seluruh alam, bukan hanya alam manusia, tetapi alam-alam yang lain juga gitu. Nah, terus dari 4 kitab suci itu teringkes di dalam Al-Quran. Al-Quran itu berisi 30 juz ya. Nah, dari 30 juz itu diringkes lagi menjadi surat Al-Fatihah ya kan. Karena ya kan kita tahu ya bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan surat umul kitab ya, gitu, induknya gitu kan. Jadi dalam 30 juz Al-Quran itu teringkes dalam surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu teringkes lagi menjadi kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu teringkes lagi dalam huruf ba. Nah, jadi di dalam huruf ba itu ada banyak rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Itu huruf ba, satu huruf ba aja kalau kita belajar huruf ya, mengenai makna dan isinya itu, huruf ba itu banyak sekali di wedar atau dijelaskan atau dibahas secara artinya itu sangat luas sekali ya huruf ba itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bahas secara ringkasnya aja ya. Nah, jadi di alam semesta ini ada banyak kitab suci, itu teringkas menjadi 104 ya. Di dalam dari 104 itu teringkas lagi menjadi 4 kitab suci. Dari 4 kitab suci itu teringkas lagi menjadi satu, yaitu yang disebut dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdiri 30 juz. Nah, 30 juz itu teringkas lagi dalam surat Al-Fatihah yang disebut dengan Umul Kitab ya, Umul Kitab. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu teringkas lagi menjadi kalimat Bismillah
di dalam kalimat bismillah teringkes lagi menjadi di dalam huruf ba, ya, intisarinya itu di dalam ba. Huruf ba itu teringkes lagi menjadi, ya, inilah ya, ada lagi ya seperti itu ya. Nah, makanya kalau kita belajar huruf itu panjang ya, luas sekali itu. Huruf ba aja itu artinya itu sangat banyak sekali. Huruf alif, huruf ba, huruf apa, ta gitu, jim, ha, ho. Dalam ilmu ini hakikat itu ada hurufnya hampir sama, cuma titiknya berbeda. Jim, ha, ho. Nah itu jim artinya apa, ha artinya apa, ho artinya apa, itu beda-beda ya. Nah seperti itu. Nah jadi setiap huruf itu mempunyai arti sendiri-sendiri ya, mempunyai arti dan makna masing-masing. Ada sebuah kisah ya, kisah ulama di Jawa Tengah ya, khususnya di Jateng, daerah Kajen. Nah itu di zaman dahulu ya, itu namanya Mbah Yai Mutakin ya. Ketika waktu usia 10 tahun Mbah Yai Mutakin itu kan orang tuanya itu kan mau berangkat haji. Nah ya, orang tuanya itu mau berangkat haji, Mbah Yai Mutakin, abahnya. Nah itu berpesan kepada anaknya gitu. Saya besok mau sebentar lagi mau berangkat haji ya nak ya, kamu jangan ikut ya di rumah ya, di rumah aja, jangan ikut. Nah si anaknya ini waktu mau berangkat dia nangis gitu, jadi ingin ngikut. Nah setelah nangis ya kan, pingin ngikut itu kan, akhirnya abahnya, orang tuanya itu ini nggak tega gitu. Jadi ya udah, kalau mau ngikut tapi nanti di sana jangan rewel ya gitu kan. Kalau haji zaman dulu kan itu lama ya, sampai 9 bulan. Itu sampai 9 bulan baru pulang, baru bisa balik ke rumah. Nggak kayak zaman sekarang 40 hari ya, sebulan udah PP gitu kan pakai pesawat. Kalau dulu nggak sampai 9 bulan baru nyampe ke rumah ya, baru pulang ke rumah. Nah, si anaknya ini nangis, dia minta ikut, anaknya minta ikut. Nah, kalau orang tua kita sekarang kan bentak-bentak ya, kalau kita ke anak itu jangan dibentak-bentak ya, apalagi ditampar ya, itu jangan sampai ya. Nah, terus si anaknya ini ikut ke Mekah ya, ke haji gitu, berangkat haji. Nah, setelah 10 hari di sana, ini si anaknya itu rewel gitu, minta pulang baru 10 hari. Nah, orang tuanya kan ini ya nggak pernah bentak-bentak ya, meskipun anak senakal apa juga orang tua nggak boleh ya bentak-bentak ya. Nah, terus orang tuanya ini dia bertirakat. Jadi di Mekah waktu anaknya itu nangis terus minta pulang. Nah, bapaknya ini bertirakat. Jadi kalau malam itu nggak pernah tidur ya setiap malam. Kalau malam itu nggak pernah tidur. Terus kalau siang terus setiap hari juga berpuasa. Jadi kalau siang berpuasa, kalau malam nggak pernah tidur gitu, bertirakat. Karena kalau orang tua bertirakat untuk mendoakan anaknya, itu kan biasanya orang tuanya yang mendapatkan barokahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah nggak pernah tidur, itu lama-kelamaan orang tuanya ini, bapaknya ya, abahnya Mbah Yai Mutakin ya, itu ditemui oleh Nabi Khidir ya di Mekah. Jadi ditemui oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir ini menyampaikan sesuatu kepada ini abahnya Mutakin ya, abahnya Kiai Mutakin. Nah, terus menyampaikan, nah, terus jangan susah, jangan sedih, jangan susah. Nanti anak kamu ini
akan menjadi orang yang mulia. Nanti kalau pingin pulang, ini dikasih tahu ya oleh Nabi Khidir ya, nanti kalau sholat subuh kamu harus ini berada di dekat tiang tepat pintu Ka'bah. Nah, jadi Nabi Khidir ini ya menyampaikan seperti itu kepada abahnya, abahnya Mutakin ya. Jadi nanti kalau sholat subuh kamu nyari tempat ya ke yang berada tepat di pintu Ka'bah. Nah, di situ itu ada nanti ada orang Jawa ya yang ciri-cirinya itu memakai belangkon. Nah, di situ nah kamu pasti kenal, tapi jangan kebanyakan ngobrol. Nah dia itu kan pakai belangkon ya, itu ciri-cirinya ya. Jadi belangkon itu kan singkatan dari gam gamblangno, lelakon gitu ya. Jadi untuk memperjelas lelaku. Nah, itu kan. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada orang Jawa dia pakai belangkon. Nah, kamu sholat itu di belakangnya gitu. Nah, di belakang orang Jawa itu. Nah, nanti setelah jadi kamu di sebelah kanan, nanti anak kamu di sebelah kiri. Nah, nanti waktunya salam ke kanan. Nah, kamu cepet-cepetlah pegang pojokan bajunya itu. Nah, jadi ya apa bisa khusus ya orang nanti kalau udah salam unjuk salam ke kanan harus cepet-cepet pegang pojokan bajunya yang ada di depannya itu. Nah, makanya kita untuk sholat khusyuk juga nggak mudah ya, seperti itu. Nah, setelah ini ya, setelah sholat subuh itu terus ancang-ancang. Jadi waktunya salam ke kanan itu udah siap-siap nih pegang bajunya yang ada di depannya yang disebutkan oleh Nabi Khidir itu ya, ciri-cirinya. Nah, di pojokan pegang pojokan pojok bajunya itu orang Jawa itu. Nah, terus uh, nanti kamu pasti kenal sama orang itu gitu, tapi jangan kebanyakan ngobrol. Nah, gitu. Nabi Khidir alaihissalam itu berpesan seperti itu ya ke abahnya ini ya, ke abahnya tadi. Nah, terus yang dia noleh, ternyata iya benar saling kenal antara abahnya Kiai Mutakin sama ini sama yang orang Jawa yang pakai belangkon itu. Nah, dia kenal, terus dia, oh, yai. Terus abahnya ini bilang, enggih, Raden. Nah, gitu ya. Karena yang pakai belangkon itu kan seorang Raden ya, karena kenal itu masih dari Jogja ya, Yogyakarta ya. Nah, terus yang orang Jawa itu bilang, ada apa? Mbah Yai gitu kan, ada apa Yai? Nah, terus abahnya ini jawab begini, begini Raden, saya mau minta tolong, ini anak saya ikut ke sini, ikut ke Mekah ya, tetapi baru 10 hari minta pulang, nangis-nangis minta pulang. Kalau nggak dianterin nanti ini apa mau pulang sendiri katanya gitu. Nah, ini saya minta tolong nanti kalau Raden mau pulang, tolong anak saya diantarkan ke rumah. Nah, seperti itu. Nah, jadi abahnya abahnya itu pesan seperti itu ya ke Raden itu ya yang pakai belangkon itu. Nah, terus yang orang Jawa itu ini bilang menyampaikan begini aja, Yai, ini anak kamu saya angkat ya sebagai anak dan sebagai murid. Jadi anaknya abahnya ini diangkat sebagai anak sekaligus sebagai muridnya gitu. Nah, abahnya jawab, oh ya terima kasih banyak Raden gitu kan sudah mau membantu, sudah mau menolong, menganggap anak saya sebagai anaknya Raden dan sebagai muridnya. Nah, seperti itu. Nah, jika begitu ya, dikarenakan antara guru dan murid ya, meskipun hanya satu kalimat ya, antara seorang guru dan seorang murid, meskipun hanya satu kalimat,
murid harus bisa menerima ilmu dari gurunya meskipun hanya satu kalimat. Nah, seperti itu. Nah, di sini orang Jawa yang tadi ya, yang pakai Blangkon itu, yang Raden itu, nah dia menyampaikan wejangan muridnya tadi ya, yang Tamakin itu diangkat menjadi muridnya. Nah, jadi dikarenakan antara guru dan murid itu walaupun satu kalimat, murid tuh harus bisa menerima ilmu dari gurunya. Nah, yang Raden itu yang pakai belangkon itu, nah dia menyampaikan sesuatu kepada muridnya atau Kiai Mutakin ya waktu masih kecil. Nah, nanti ikuti ya, ikuti saya, tirukan kata-kata saya, kata-kataku. Kalau saya ngomong terpejam, kamu harus terpejam, harus memejamkan mata. Kalau saya ngomong buka mata atau melek ya, maka kamu juga harus melek atau membuka mata. Nah, seperti itu ya, dikasih wejangan seperti itu. Muridnya ini nurut ya, kan waktu itu kalau seorang murid tuh sangat nurut tunduk ya sama gurunya ya. Nah, terus dia nurut. Eh, yang Raden ini, yang pakai belangkon itu orang Jawa bilang, kamu nanti merem ya. Nah, beliau bilang Bismillahirrahmanirrahim, merem. Nah, mutamakin nih ya harus merem, harus terpejam. Nanti Bismillahirrahmanirrahim, melek. Nah, mutamakin nih melek gitu, membuka mata. Nah, tiba-tiba itu udah sampai di Ngampel di Surabaya. Ini sampai di mana nih Mutamakin gitu. Saya nggak tahu ini. Ini di Surabaya gitu kan. Nah, terus diulangi lagi gitu kan. Itu udah tiba-tiba udah nyampe ke Surabaya. Nah, terus diulangi Bismillahirrahmanirrahim, merem ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim, melek. Nah, tiba-tiba itu udah sampai ke di Mojokerto ya, Trawulan ya, di Mojokerto. Nah, terus eh, diteruskan lagi. Nah, itu kan udah saya ajarin ya, coba dipraktekkan sendiri. Nah, gitu kan. Nah, terus si Mutamakin ini dia ini ya, membaca sendiri gitu. Diteruskan lagi sampai ke kajen ya. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Bismillahirrahmanirrahim, melek. Belum sampai selesai ya, belum waktunya melek. Nah, dia udah melek duluan. Nah, jadi akhirnya Mutamakin ini terjatuh ya di depan pintu. Nah, seperti itu. Nah, terjatuh di depan pintu. Nah, di situ ada ibunya lagi nungguin. Kenapa nak kok terjatuh? Iya Bu, ini kan tadi saya di sana ketemu, ini diceritakan ya secara lengkap kepada ibunya, ketemu gurunya, namanya nggak tahu ya, diajarin begini begini begini. Nah, udah gitu bisa sampai Surabaya, Ngampel, terus bisa sampai Trowulan ya, Mojokerto, terus nanti ya sampai ke sini karena di sini tadi belum waktunya melek, saya udah melek, akhirnya terjatuh. Nah, seperti itu. Ceritalah ke ibunya. Nah, makanya si ibunya ini ya dulu itu ngasih nama ke apa, ke anaknya itu ditambahin bolek ya, gitu ya. Bolek atau artinya tibo melek ya. Jadi Mutamakin bolek tibo melek, nah, seperti itu. Nah, ibunya ngasih nama seperti itu ya. Lah terus karena Mutamakin ini cerita ke ibunya itu semuanya dari awal sampai akhir, sampai diajarin ilmu yang Bismillahirrahmanirrahim sama melek itu. Nah, terus dia cerita bahwa gurunya itu berpesan, "Nak, nanti kalau sudah sampai ke rumah, nanti datanglah berkunjung ke tempat saya." Gitu. Nah, tempat saya itu halamannya luas, rumahnya besar. Nah, dia
ngasih taunya seperti itu ya, yang gurunya itu tadi berpesan. Nah, terus si ibunya ini menyampaikan ke anaknya ya, mutamakin itu, ya kalau gurunya pesan seperti itu ya kamu harus sowan lah nak, kamu coba kamu berkunjung, sowan ke sana gitu kan. Nah, akhirnya iya pakai kalimat itu ya, Bismillahirrahmanirrahim merem, Bismillahirrahmanirrahim melek. Nah, akhirnya karena dia mutamakin ini kan nggak tahu nih rumah gurunya itu di mana, terus namanya siapa. Nah, cuma dikasih eh, ciri-ciri yang tadi, pelatarannya itu luas, halamannya, terus rumahnya gede. Nah, terus dia pakailah ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Nah, akhirnya tibalah di pelataran yang luas, ketemu dengan yang gurunya itu ya, ternyata kan tadinya nggak tahu ya, ternyata mutamakin ini baru tahu itu setelah dia berkunjung ke rumah gurunya, pakai ilmu yang diajarkan tadi. Nah, ternyata itu adalah Hamengkubuwono ya, Raden Hamengkubuwono yang ketiga. Itu Raja Jogja ya, Yogyakarta yang ketiga, Hamengkubuwono III. Nah, itu yang menjadi guru Mutamakin ya, yang mengajarkan yang ilmu tadi itu ya. Nah, terus sampailah ke ini, ke keraton. Jadi yang rumahnya besar itu merupakan uh, kediamannya atau tempat tinggalnya, itu dijadikan sebagai keraton ya. Nah, yang halamannya luas itu sebagai alun-alun. Nah, jadi alun-alun sama keraton itu berdekatan ya. Itu Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, Raden Hamengkubuwono ketiga ini menyampaikan ke ini muridnya Mutamakin. Nah, inilah nak, ini saya di sini tuh Raja Jogja ya yang ketiga. Nah, tapi uh, saya ditugaskan oleh Raja Mekah ya, oleh Raja Mekah saat itu kalau maghrib saya disuruh nyalain lampu. Kalau maghrib disuruh nyalain lampu. Nanti kalau subuh dimatiin. Nah, jadi itu pekerjaan Raja Jogja yang diamanatkan dari Raja Mekah ya ke Hamengkubuwono ketiga. Jadi yaitu matiin, nyalain lampu waktu maghrib dan matiin lampu waktu subuh. Nah, jadi itu setiap hari ke Mekah itu Hamengkubuwono ketiga ya. Itu seorang raja ya kerjaannya nyalain sama matiin lampu ya. Maka dari itu marilah ya kita sifat manusia itu kita laksanakan ya secara syariat. Kayak mau baca Quran, ya mau kerja keras ya mau, baca Quran mau, apa aja mau gitu kan selama hal itu baik. Nah, nanti jangan nanti kalau kita suka baca Quran, kita suka ngaji, terus kita males ya, gengsi ya untuk melakukan apa-apa. Ini nggak mau, kerja keras nggak mau, apa nggak mau, ya maunya ya baca Quran sama ngaji itu ya. Nah, jadi kita ini ya, eh, apa-apa mau ya selama itu baik ya untuk kebaikan diri kita dan orang lain ya, seperti itu. Nah, itu jadi sedikit ya kisah atau cerita mengenai keutamaan salah satu ya keutamaan dari bismillah, karena kalimat bismillah itu bobotnya ya, kualitas isi yang ada di dalamnya itu sangat besar sekali sebenarnya. Nggak hanya sekedar eh, terjemahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu nggak hanya sekedar itu sangat dalam sekali kalau kita mau belajar mengenai makna dari Bismillah, apalagi fadilah-fadilah atau keutamaan. Dan kalau Bismillah itu dijadikan menjadi sebuah zikir ya, zikir kolbu ya, itu sangat bagus sekali karena zikir itu ibarat sebuah pedang ya untuk mencapai atau menuju apa yang kita inginkan atau hajat kita, tujuan kita. Nah, jikalau kita mempunyai pedang yang tajam,
maka hal sekeras apapun bisa luluh ya, gitu. Jadi zikir itu juga sama kayak ibarat sebuah pedang, kalau kita sering melakukan itu maka akan semakin tajam. Nah, seperti itu keutamaannya banyak ya, nggak hanya cuma itu. Nah, itu kan yang saya kisahkan hanya salah satu aja gitu kan. Dan ini juga kisah nyata ya, sejarah yang eh, kisah yang benar-benar terjadi gitu. Dan selain itu banyak eh, keutamaan-keutamaan dari kalimat bismillah, karena sebenarnya meskipun sederhana satu kalimat itu bobotnya, kualitasnya itu sangat tinggi sekali gitu, sangat besar sekali. Kalau kita mau belajar mendalami dan memahami isinya ya, kayak gitu. Bahkan setiap perbuatan kita itu diutamakan mengucapkan kalimat bismillah ya, seperti itu. Diusahakan kita sebagai seorang orang yang beriman ya, seperti itu. Jadi fadilahnya itu sangat banyak sekali dan sangat besar sekali. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.